Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pembelajaran hadis tarbawi. Saya Evi Hosaini Misrutin dari kelompok 10 yang akan menerangkan tentang metode pengajaran Rasulullah yang pertama, yaitu dengan metode keteladanan dan dengan akhlak yang mulia. Menurut Harun, salah satu tokoh pendidikan Islam Indonesia, kualitas para pendidik Islam setidaknya memiliki 4 kriteria sebagai seorang pendidik, yang diantaranya: 1. Sanggup memberi contoh keteladanan yang baik. Yang kedua, menguasai ilmu-ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang agama. Yang keempat, menguasai pengetahuan umum. Jadi sebagai seorang guru atau pendidik dan pengajar harus dapat memberikan keteladanan yang baik kepada peserta didiknya. Dalam tercapai kualitas yang baik dan dalam pengajaran harus didasarkan pada akhlak dan tingkah laku seorang guru. Dasar kaidah ini adalah bahwa pengajaran yang dilakukan melalui keteladanan yang didapatkan oleh peserta didik dari gurunya lebih baik daripada sekedar menyampaikan pemikiran melalui lisan kepada peserta didiknya. Begitu pula seorang guru yang hanya memberikan nasihat-nasihat berupa akhlak yang mulia, tapi tidak dengan tingkah laku guru sangat berlawanan dengan yang disampaikan, dapat menimbulkan kegagalan dalam memberikan keteladanan terhadap peserta didiknya. Sehingga untuk dapat dijadikan sebuah keteladanan, seorang guru harus dapat memberikan pemikiran-pemikiran, nasihat-nasihat akhlak serta mampu untuk mengaplikasikannya pada kepribadian. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju'ullah wal yaumil akhiri wa dzakarallahul katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sendiri suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Anbiyah. Ayat ini merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan maupun perlakuannya. Ayat ini juga merupakan perintah Allah kepada manusia agar meneladani Rasulullah. Pada dasarnya, ayat tersebut menunjukkan pada pribadi Rasulullah. Dengan demikian, pribadi Rasulullah hendaknya harus dimiliki oleh seorang pendidik. Berarti seorang guru atau orang tua mempunyai peran sangat penting dalam membentuk jiwa anak. Dalam surat Al-Anbiyah ayat 107, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul adalah rahmat bagi seluruh alam, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiyah. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat sertifikat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran Surat Al-Halam. Tatkala Aisyah istri Nabi ditanya bagaimana akhlak Nabi, beliau menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Rasulullah menjelaskan bahwa kedatangannya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam
Dalam hadis lain, seorang mukmin yang menjadi mulia karena agamanya, mempunyai kepribadian karena akhlaknya, dan menjadi terhormat karena akhlaknya. Selanjutnya, dengan memegang tangan atau bahu orang yang diajak berbicara untuk membangkitkan perhatiannya. Dalam membangkitkan perhatian peserta didik, Rasulullah menggunakan beberapa cara, yaitu dengan cara mengulangi penjelasan dan menunda jawaban, memanggil peserta didik, memegang tangan atau bahu peserta didik, dan merubah posisi. Hal ini dimaksudkan agar perhatian peserta didik menjadi bertambah, serta demi mengarahkan pendengaran, penglihatan, dan juga hati peserta didik agar secara fisik dan psikologis lebih siap dan lebih memperhatikan apa yang beliau ajarkan. Ketika didapati ada peserta didik beliau yang menampilkan sikap atau perbuatan yang tak semestinya ia lakukan, maka dengan segera Rasulullah memperingatinya. Namun bila sikap dan perbuatan tersebut sudah melampaui batas kewajaran atau keterlaluan, maka Rasulullah pun mulai menampakkan kemarahannya. Kemarahan di sini bukan berarti meluapkan emosi, tetapi merupakan sebuah sikap yang berupa jalan untuk mendidik atau mengarahkan ke jalan yang benar. Dengan berdalil pada Al-Quran dan Al-Hadis bahwa setiap insan yang mencari ilmu atau yang sedang belajar akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kedudukan yang mulia. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk senantiasa giat dalam menuntut ilmu atau belajar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.